Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi bersama aku di sini di channel Mr. Boy Motovlog. Oke, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua. Cuma kalau sekarang ini aku pagi nih, guys. Sekarang lagi jam 6:10 pagi. Konten kali ini aku mau ajak kalian kita jelajah Bintan lagi. Dan jelajah Bintan kali ini kita menelusuri daerah pantai ya. Semoga konten aku ini bisa menjadi hal yang positif buat kalian, ataupun bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen main-main ke Bintan. Oke, guys, pagi ini sangat ya, semoga cuaca bagus ya, guys. Soalnya dari tadi malam aku ngecek cuaca di lewat Google sih, di perakiran cuaca lewat Google. Di hari ini, hari Selasa ini, di perkiraannya tadi malam itu jam 6 pagi ini aman, cuma jam 7 sampai jam 10 pagi nanti ke depan itu diperkirakan hujan. Nah itu tapi di daerah sini, nggak tahu kita kalau di daerah sana, Bintan sana. Dan tadi juga setelah sholat subuh aku update lagi, aku lihat perakiran cuaca di Google. Ternyata jam 6 sampai jam 8 pagi ini hujan. Memang di sebelah kanan kita nih angin sedang terjadi penumpukan awan ya, mau mendung gitulah ya. Tapi semoga aja, guys, Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan kita ini lancar, cuaca bagus, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini cerah banget, guys. Oh iya, ini kalau misalnya suasananya masih gelap, maaf ya, guys, karena aku udah langsung pasang ND filter, guys. Apalagi ND filter aku ND32 lagi kan, agak gelap gitu. Soalnya cari ND16 tuh susah, guys. ND16 tuh aku lihat di online shop tuh banyak habis yang satuan ya, yang khusus ND16 saja. Jadi harus beli full paket baru dapat yang ND16. Cuma kan kemahalan, guys. Itu mau sekitar 400 sampai 500 ribu satu paket itu. Memang kita lengkap sih dapatnya, mulai dari ND8, 16, 32 sama CPL. Ada yang CPL, ada yang UV filter. Nah, jadi aku kan butuhnya cuma satu aja kan. Aku pernah nonton di YouTube itu salah satu review tentang ND filter ini. Memang cuaca di Indonesia ini cocoknya memang ND16. Kalau ND32 itu terlalu gelap lah ya, tapi ya no worries, kita tetap gas terus. Apa yang ada kita maksimalkan. Paling nanti pas di proses editing aja sama color grading maksimalin di situ. Yang jelas apa yang kalian lihat ini mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu segelap yang kalian lihat itu. Sebenarnya sekarang ini jam 6, hampir jam 6.15, cuacanya udah terang, guys. Aku sengaja pasang dari rumah biar untuk mendistorsi, karena arah kita mau pergi ini menghadap matahari. Wish, Masya Allah, indahnya pagi, guys. Itu matahari pagi bener-bener baru naik. Oke, kita sudah melewatin Kota Piring. Aduh,
view di sini nih, Batu Lapan arah rumah sakit provinsi nih. Nah itu rumah sakit provinsi, memang keren sih, nggak ada obat. Apalagi cahaya matahari pagi, aduh, ada bener. Oke, untuk si Blacky, semalam sudah aku cek ya, tambah angin ya buat memastikan aja biar kita di dalam perjalanan lebih lebih safety ya, terutama untuk ban ini kan jangan sampai ada bocor. Jadi kita pastikan lagi untuk angin-anginnya sudah aku tambah depan belakang. Nah, aku langsung isi di dealer Hondanya langsung di Batu 2 di Capella. Nah, alhamdulillah di sana ya, mereka gratis pengisian angin nitrogen, dan itu tidak hanya untuk Honda aja, semua motor mau meskipun kalian merek motor kompetitor Yamaha atau Suzuki dan lainnya, boleh isi angin di situ gratis. Nah, dan itu nitrogen loh guys, bukan isi angin air, angin biasa. Dan juga ini sebulan yang lalu, belum sebulan sih, udah aku servis juga, ganti oli segala macam, oli mesin, oli gearbox sudah diganti. Jadi insya Allah kondisi si Blacky ini sehat walafiat. Dan sekarang kita tinggal berserah diri kepada Allah aja. Semoga lancar semua kontainer ini dan cepat pulang dengan selamat. Oke, nanti kita sampai ketemu lagi di Batu 16 ya guys. Oke, kita sudah sampai di Batu 16 lah ya. Udah masuk Batu 16. Alhamdulillah suasana jalan masih aman, lancar, nggak terlalu padat. Cuma lori-lori sudah mulai mengantri solar di Pertamina Batu 16 arah lintas barat. Dan si Blacky juga 2 hari yang lalu sudah aku isi Pertamax biasa, Pertamax RON 92, RON 92, RON 94, ya enggak sih? Koreksi kalau aku salah guys. Dan masih full ya. Masih aku isi full tank guys. Kita ke arah Bintan Utara guys. Kalau ke kanan kan kemarin kita ke arah lintas timur. Oke, kemarin aku isi full tank karena pas juga tinggal 1 balok ya. Tinggal 1 balok dan ya tinggal 1 balok, tapi nggak kedip-kedip sih. Karena Honda ADV ini irit banget guys. Jadi yang bilang Honda ADV ini boros ya belum tentu sih, lihat medan masing-masing. Kalau di daerah Pinang sini yang jalannya itu nggak lurus aja, nggak datar aja, dia ada naik turun, nanjak. Kalau aku sih alhamdulillah masih aman lah. Dan ini pun sudah aku set di set B, udah aku nolkan semua. Nanti mau lihat konsumsi BBM-nya berapa yang didapat sepanjang perjalanan konten jelajah Bintan ini. Kita lihat-lihat pantai, indahnya pantai di daerah Bintan ini. Mana tahu referensi buat kalian kan, mau main ke Bintan. Karena daerah Bintan ini nih, kalau aku bilang pantainya cantik guys, beda sama pantai-pantai di daerah Jawa sana, sepengalaman aku. Nggak tahu kalau ke Bali ya, karena belum pernah nyampe ke Bali. Hampir sih pernah nyampe mau ke Bali tuh. Waktu itu aku pas masih long trip kan, ngeband di daerah Banyuwangi, tinggal nyebrang dikit lagi aja tuh nyampe Bali. Cuma sayangnya belum rezeki. Main ke Jogja juga aku lihat pantainya, pantai selatan tuh pasirnya hitam aneh gitu, dan memang ombaknya gawat sih, karena katanya palung situ kan, pantainya laut dalam itu, ombaknya besar. Cuma pasirnya hitam aneh, agak aneh aja sih. Kalau di Bintan ini pasirnya pasir putih semua guys, karena udah terbiasa pasir putih, jadi ngelihat pasir hitam tuh aneh gitu. Tetap hati-hati, waspada, konsentrasi. Yang penting sebelum kita solo touring tipis-tipis, kita pastikan dulu kendaraan kita tuh aman guys, sehat
Ya, insya Allah Blacky ini dalam kondisi prima, bensin aman, ya full tank. Meskipun udah 2 hari yang lalu diisi, kondisi ban kaki-kaki insya Allah aman. Dan ini juga belum lama baru siap servis, jadi aku rasa cukup prima lah. Tinggal kondisi ridernya aja ini. Ridernya belum sarapan ya. Tadi minum air putih aja habis sholat subuh. Ya memang gitu guys. Aku juga sengaja nanti di pertengahan jalan kita sambil kulineran tipis-tipis lah. Ada satu tempat nanti, tempat legend yang udah lama, nama warungnya itu aku lupa gitu. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Warungnya itu sudah lama. Kalau udah lepas dari Batu 16 nih mau arah lintas barat, lintas timur, mau ke arah Bintan Utara ini, waduh, jalannya lihat dah seperti yang kalian lihat ini. Enjoy. Kalau suara mic-nya agak ada whistle, ada siul-siul, itu angin ya guys, karena aku pakai helm KYTR 10. Helm KYTR 10 aku nih memang di bawahnya itu kan agak los nih di bagian dagu, nggak seperti NMAX, nggak seperti NHK Mark 1 aku. Kalau NHK Mark 1 tuh dia ada busa lagi tutup di daerah dagu. Ini juga udah aku setting noise cancellationnya di high. Ini kemarin tempat kita ngopi ya, makan blongkeng nih, di sini nih di Hindi. Cuma kita ngambil rute atas, kita ngambil rute ke arah Pantai Trikora. Kita telusuri terus pesisir pantai ini guys, sampai di mana. Karena aku juga udah lama nggak ngelewatin sampai di mana sih, sampai di Pengudang nanti itu. Ya semoga cuaca kita mendukung ya. Bagus. Oh ini para karyawan PT Bay ini guys. Ya Bintan Alumina. Ya nggak sih? PT Bay pokoknya. Masih daerah Topaya. Nah, beginilah kondisi Bintan. Oh, ramai. Kita santai aja lah ya. Biar orang-orang nih yang PT Bay mau ngebut, biar aja mereka ngebut karena mereka kerja kan. Kalau kita kan konten. Kondisi daerah sini nih guys, daerah Topaya nih guys, ya beginilah, masih bisa dibilang pedesaan ya. Tak cuma aku salut guys, daerah-daerah gini nih, yang seperti ini nih, mereka tuh halaman rumahnya tuh luas-luas guys. Rumahnya tuh biasa, tapi punya halaman rumah tuh besar-besar gitu. Jadi kalau mereka punya rezeki lebih, punya mobil, udah nggak repot mikir parkiran, nggak harus parkir pinggir jalan kayak di kota, makan jalan di gang. Nah, itu kadang bikin sebel kan. Beli mobil bisa, tapi bikin garasi mobil nggak bisa gitu. Itu parahnya nih. Nah ini sebelah kiri nih, ini sepengetahuan aku dulu katanya ini mes guys, entah mes atau perumahan gitulah. Nah, cuma dulu ini mesnya untuk karyawan Bintan Agro dulu. Bintan Agro yang di Batu 25 sini. Hotel deh, karyawan hotel Bintan Agro. Cuma sekarang udah ganti nama. Jadi Bintan Agro tuh ada dua dulu. Di Batu 25 sini sama di Batu berapa tuh? 50 ya. Jangan bingung ya guys kalau aku bilang batu-batu, maksudnya batu itu kilometer guys. Karena di Bintan ini, di Tanjung Pinang, rata-rata kami bilang kilometer itu batu. Jadi saya batu arah mana batu 10, itu maksudnya tuh kilometer 10 gitu. Batu 12, nah itu maksudnya tuh kilometer 12. Kemarin ya kita agak keluar topik sedikit. Aku kemarin nonton di YouTube itu perbandingan motor Matic Big Scutic Matic itu yang 250 cc. Aku nonton perbandingan X-Max, Yamaha X-Max sama Honda Forza. Sama-sama keren sih intinya. Oh ini udah jadi badan gizi nasional ya, udah jadi perkantoran. Nah ini hotel nih guys, tadi aku bilang, sorry kepotong. Sekarang jadi namanya Hotel Badra Hotel. Nah ini dia guys. Dulu ini
Bintan Agro guys. Agro apa gitu namanya? Agro Hermes ya, Agro Hermes namanya. Ya balik ke topik tadi ya, aku nonton konten X-Max dan di comparing lah, dan Forza ya, Honda Forza. Memang gila sih, motor 250 cc itu keren banget. Kalau fitur unggulan Honda kalau menurut aku Honda Forza, karena Honda Forza tuh windshieldnya dia sudah otomatis, tinggal pakai tinggal tekan aja di tangan kiri kita, ada tombolnya, jadi nggak perlu manual. Sementara kalau X-Max itu masih manual kan untuk windshieldnya. Cuma semua dari keunggulan di komparasi itulah, tetap sih kalau aku bilang sekeren-kerennya Honda pun Honda Forza kalau menurut aku, kalau dengan harga segitu kalah saing sih. Karena apa, untuk Yamaha X-Max harganya cuma sekitar 60-an gitu lah guys, 60-an juta gitu. Sementara Honda sudah 90-an juta lebih guys. Gila. Ih, parah sih. Jadi ada selisih harga yang sangat banyak gitu. Ada selisih harga yang mau hampir 30 jutaan. Kalau aku bilang sih ya, aku pribadi sih logika kalau ada duit pun, punya duit banyak, aku tetap milih X-Max sih. lebih masuk akal sih, ya kan. Lagipun kalau dari sisi looks lebih sangar X-Max jauh kemana-mana. Ya wajar sih, kayak channel Mas Pung tuh dia pakai X-Max 250 kan. Banyak juga channel lainnya yang dari Bali tuh, aku lupa namanya, ada tuh atau pakai X-Max juga. Banyak sih, banyak para motovlogger pakai X-Max gitu dibanding yang pakai Forza ya. Ada tapi sedikit gitu. Ya kan itu tadi, harga lebih rasional X-Max sih ketimbang Forza. Oh Forza, memang Honda ini memang nggak tahu ya. Honda nih kadang-kadang ngasih harga kayak nggak ngotak gitu guys, parah gitu. Oke, di depan kita ini ada Masjid Pink namanya guys. Dia ada namanya masjid apa gitu. Cuma kalau orang-orang sini selalu bilang Masjid Pink. Kenapa Masjid Pink? Masjid ini berwarna pink catnya. Nama masjidnya aku lupa masjid apa gitu. Udah nggak kelihatan guys. Masjid Besar An-Nur. Sekarang kita sudah di Kecamatan Gunung Kijang dan ini kantor camat ya, kantor camat nggak salah aku. Kantor camat Gunung Kijang ya, betul. Kita udah di kantor camat Gunung Kijang. Nggak terasa ya. Cepat juga kita. Oke. Seperti inilah kondisi daerah Gunung Kijang di tahun 2025, tepatnya di bulan Agustus. Ya, dan ini juga udah di akhir bulan Agustus ya. Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 20-an, 20 aku lupa loh guys tanggalnya guys. Maklum, udah lama nggak sekolah. Nah, kita udah mau nyampe di Simpang Kawal. Kalau kita terus Simpang Kawal, kalau kita belok kanan itu mau masuk ke kawasan ekonomi PT Bay, khusus PT Bay. Yang kita lihat tadi tuh banyak karyawan yang ngebut mau pergi kerja, ini belok sini nih guys. Ke kanan ini kita mau ke Bay. Kalau kita terusin belok kanan ini nih, sampailah kita ke Kijang. Itu dia guys. Nah, ini kondisi waktu banyak tuh ya orang-orang PT masih banyak beli sarapan ya. Nah sekarang kita mau sarapan dulu nih guys. Cuma aku nih bingung nih, ini udah buka belum nih tempat sarapan legend yang mau kita tuju ini guys. Aku nggak nyangka belum jam 7 udah nyampe. Aduh, kepagian ternyata kita guys, tapi nggak apa-apa lah, kita enjoy. Aduh, kalau misalnya belum kacau sih. Kalau belum buka tempat sarapannya kacau sih. Jadi nggak bisa pamer ke kalian tempat legend ini, sarapan legend. Ya kalau memang nggak dapat, mungkin kita cari tempat makan lain aja lah guys. Saya next konten baru aku tunjukin ke kalian. Kita kulineran
Ya, tapi semoga aja nih, semoga aja tempat makan yang kita tuju ini sudah buka dan sudah ready. Semoga aja. Aku nggak nyangka juga ini perjalanan sampai sini belum jam 7. Baru jam 6.41 guys. Gila, kepagian aku perginya. Parah-parah. Di sini nih guys banyak menu otak-otak. Nah, otak-otak khas Bintan. Dia dibungkus pakai daun kelapa. Mana ya? Di sini nih guys. Aku lupa ingat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sidin ini dia. Ya Allah, belum ada lauknya guys. Belum ada kak ya? Belum Pak, kalau mau sarapan di sana aja. Oh sana ya? Oh ini belum ready ya? Oh. Sana di komplit. Oh sana udah ready ya? Pagi. Sayang sih, kirain udah siap gitu. Oh iyalah. Video komplit. Komplit satunya ya. Makasih ya kak ya. Aduh sayang guys, belum ready Pak Sidin, aku kepagian. Ya udahlah, apa boleh buat, kita di sini aja. Tadi dikasih tahu kakak tadi. Coba makan di sini, kita sarapan di sini. Mungkin atau pulangnya aja kali nanti ya. Oke. Kita sarapan di sini aja guys. Sayang banget sih. Ntar mungkin nanti aja guys ya. Kita sarapan tempat lain kepagian. Oke. Perkontenan duniawi. Ya, karena kita tadi gagal mau makan di tempat Pak Sidin tadi ya, namanya Pak Sidin. Sayangnya kepagian ya guys. Jadi akhirnya kita makan tak jauh dari Pak Sidin sana. Depan sini ada tempat sarapan. Ini aku pesan teh hangat, TO. Kalau di sini bilangnya TO. Kalau teh dingin TO Beng. Dan ini nasi lemak. Nah, nasi lemak ini biasa. Nasi lemak pakai telur, ada mie, ada orek-orek, tempe, sambal, dan aku minta kuah sayur nangka ini. Ini sebenarnya kuahnya ini untuk kuah lontong. Aku nggak bisa kalau makan kering-kering harus ada kuah-kuah gitu. Nah sayangnya guys, nanti mungkin next ke depan kita bisa konten kuliner di tempat Pak Sidin. Oke? Kita ada di Gunung Kijang nih. Daerahnya ini tempat apa ya? Kawal. Kita di daerah Kawal. Di depan tuh ada apa? Tuh ada wihara ya. Nah, sip. Lanjut makan lagi. Kita sarapan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Tadi udah selesai sarapan. Kita sekarang ada di daerah Kawal ya. Sayang sih tadi rumah makan Pak Sidinnya belum ready, baru buka, cuma belum lauk-lauk belum ada. Ya aku pun nggak tahu juga ya, kepagian. Kirain udah ready gitu. Sekarang kita lanjutin perjalanan. Alhamdulillah sudah kenyang, sudah fit, prima. Untuk ridernya udah oke karena sudah sarapan. Ini pasar Bintan ini guys, daerah Kawal guys. Ini pasarnya nih. Nah kita lanjut. Tadi sarapan, aku sarapan nasi lemak, pakai telur 2. Ada Pertamina ya guys, jadi nggak perlu takut kehabisan bensin. Tadi makan nasi lemak sama TO sekaligus. Tadi aku beli air mineral botol ya. Air mineral botol kena tadi semua 22.000 ya, 22.000. Alhamdulillah sudah kenyang. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita masih di daerah Kawal. Dan ini tadi aku baca di map, nama jalannya ini jalan pantai ya, sepanjang jalan ini. Nah kita ini sudah berada di pinggiran pantai guys. Nah, sana sudah laut. Nanti kalian bisa lihat lah. Tuh udah pantai itu guys. Cihuy. Kita ini bensin berkurang 1 balok.
ya, dari 8 balok berkurang 1 balok. Nah, sepanjang jalan pantai daerah Kawal ini ya seperti ini guys. Nanti terus lagi nih kita masuk ke daerah Teluk Bakau. Nanti ada tuh gapuranya. Nah, seperti inilah kondisi daerah Kawal. Di pesisir daerah Kawal ini guys, Bintan ini nih, sebelah kanan terutama, daerah kanan ini kan pantai kan, banyak resort. Nah, ini seperti ini apa nih nama resort ini? Aduh, nggak kelihatan. Banyak resort, macam-macam. Nah, di depan nih Hello Bintan. Nah, ini Hello Bintan. Ini seksi koral. Nah, banyak resort. Kalian tinggal pilih aja. Cuma nanti di antara sepanjang resort tempat pantai ini ada beberapa tempat yang pengen aku spill sama kalian, yang umumnya diminati lah. Kalau mau jalan-jalan ke pantai daerah sini nih, orang pasti lebih ramai ke situ. Ke tempat yang mau aku tunjuk ke kalian nih, beberapa tempat. Jadi mana tahu buat referensi kalian juga kan. Di sepanjang jalan pantai ini namanya jalan pantai namanya guys, karena di pinggiran pantai kan. Oh, banyak juga jualan otak-otak. Dia otak-otak di daerah Bintan nih beda guys sama otak-otak di Jawa yang kalian pada umumnya lah. Kalau di Bintan nih dia dibungkus dari daun kelapa terus dibakar di perapian gitu. Isinya tuh ada ikan, ada tulang ikan, ada cumi. Rasanya enak guys, enak banget. Di daerah Bintan ini 2 terkenal tempat otak-otak yang paling enak ya. Salah satunya di sini otak-otak Kawal, satu lagi di daerah Kijang, otak-otak Kijang tuh. Nah, jalan di Bintan ini seperti ini, sepi. Jadi ya enak lah. Dan warga-warga sini jarang pakai helm. Itulah dia, karena mungkin sepi dan nggak sepadat kota-kota besar. Banyak resort yang bagus-bagus di sini guys. Nah, ya suasananya seperti inilah, suasana pedesaan. Dan kita sekarang melewatin ini apa ya namanya? Dulu Bejah The Fly pernah manggung di sini nih sama Rhoma Irama. Nah, ini kantor dinas kebudayaan dan pariwisata Bintan. Nah, kantor dinas pariwisata Bintan di sini nih guys. Nah, opening MTQ provinsi pernah juga di sini. Ya kalau nggak salah aku ya. Cuma itulah, aku tengok apa ya, kantornya kayak nggak terawat sih. Catnya udah hancur semua. Sekarang update kita ada di jam 7.38. Tadi mampir sarapan, tadi tuh aku ngabisin waktu di situ ada sekitar setengah jam lebih lah. Ups, apa ini? Sedang ada pekerjaan. Oh, ya buat kalian ya. Ini sedang ada perbaikan jalan, jadi mohon hati-hati, jangan ngebut. Oh, perbaikan gorong-gorong nih diperbaiki. Mungkin amblas ya. Ya biasa di Bintan ini gini guys. Seringnya tuh amblas jalanan tuh karena itu tadi, kalau udah hujan lebat nggak berhenti seharian, nah banjir. Apalagi ditambah rob ya, banjir laut. Maksudnya itu air laut pasang tinggi. Karena sering di sini beberapa titik di Bintan ini sering banjir rob. Air lautnya pasang tinggi. Ya, ini dia Agro Hotel di Batu berapa nih? Ini kilometer berapa nih? Ya itu 50-an kalau salah. Nah, mungkin kalian kalau misalnya udah ada Pertamina juga, kalau kalian pengen liburan nginap di hotel Bintan Agro ini oke nih guys. View-nya bagus. Karena aku sempat main ngeband di pubnya dulu. Sempat lah beberapa bulan di pubnya situ. Itu termasuk rekomen lah. Kalian ketik aja di Google Maps Bintan Agro, ataupun di banyak itu di Agoda, di Traveloka ada kok Bintan Agro. Nah, ini rumah makan enak nih guys, recommended nih guys. Rumah makannya apa sih namanya? Aduh, nggak kelihatan deh. Pokoknya recommended nih guys, daerah Teluk Bakau.
Ini penginapan juga nih guys, karena nih cuma namanya aku nggak tahu nih apa. Bintan Spa Villa. Bintan Spa Villa tuh. Nih hutan, masih banyak hutan. Di jalan pantai daerah menuju Trikora nih guys. Ini termasuk aspal lama ini guys. Makanya aspalnya itu padat, bagus, nggak gampang rusak. Memang bahan aspal lama tuh memang bagus sih, keren. Nah ini sayang sih, white sand ini bagus dulu nih guys. Namanya white sand nih, area ketutup. Cuma kayaknya kurang, udah nggak beroperasi lagi, nggak tahu gimana nih nasibnya. Sebelah kiri kita nih Shahid Hotel dulu. Nah ini dia nih Shahid Hotel, Shahid Bintan. Sayang sih. Mungkin buat kalian yang rindu sama daerah Bintan kan, pernah tinggal di, misalnya pernah tinggal di daerah Bintan lah, tapi udah lama pengen tahu inilah. Ini Sadi. Wih, sebanyak ya tempat-tempat bagus. Ayam presto Bude Nino nih oke, mantap. Ini juga tempat makan oke nih, rekomen. Banyak guys. Di Bintan ini ya itu dia, kuliner sama wisata pantainya. Apalagi daerah Bintan ini ya untuk pepohonannya masih banyak ya, jadi masih apa, penghijauannya masih oke lah gitu. Cuma kalau kalian mau touring malam-malam sih jangan sih. Di sini susah guys, bengkel susah guys. Bengkel sini susah ditemuin. Ada cuma jaraknya jauh-jauh gitu. Nah di depan kita nih juga penginapan. Ini Bintan Pearl. Dulu sebelum jadi Bintan Pearl nih, aku masuk sini nih guys. Sebelum jadi Bintan dulu nih pantai lepas, jadi kita bisa main. Dulu di rumah, sebelum jadi hotel. Nih rumah nih, mungkin dijual kan. Ya, nih kan banyak tuh guys. Nih Trikora Beach. Wah, pokoknya kalau kalian main ke Bintan nih, wajib sih harus main ke daerah pantai, ke daerah Bintan Utara nih. Karena pantai-pantai di Bintan nih bagus-bagus guys. Apalagi kalau yang ketutup kayak gini nih guys. Ini jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Nggak untuk umum, intinya itu nggak untuk umum gitu. Nah, kalau biasanya kalau ketutup gini nih lebih terawat lah. Karena dia nggak sembarang orang bisa masuk kan. Jadi pantainya lebih terawat, nggak kotor. Kalau ke arah sana lagi agak ke ujung tuh sebagian pantainya umum. Jadi ya tahu sendirilah kalau umum kan pasti kotor. Kalau pantai-pantai yang dibatasin kan pasti mereka ada pekerjaan untuk pembersihnya. Ini BBC Trikora Beach. Oh, hutan pinus ya. Ini hutan pinus nih guys. Cuma kayaknya udah ya. Udah banyak yang tebang. Kadang-kadang mau buat video klip di sini nih, hutan pinus nih. buat video klip ataupun buat video apalah, sinematik. Pokoknya sepanjang kita jalan tadi nih guys, setelah dari tak jauh dari aku sarapan tadi itu kita udah di pantai terus nih guys. Sebelah kanan aku nih pantai terus. Dan kalau kalian lewat di sini nih, aroma laut tuh sangat-sangat dominan guys. Aroma bau laut, bau garam tuh dominan banget. Selamat datang di mana nih? Kita udah masuk mana nih guys? Sebentar kita tengok dulu. Di sini juga kalian harus hati-hati guys, karena warlock di sini kan rata-rata nggak pakai helm. Terus ya tahu sendirilah emak-emak di sini bawa motornya gimana ya kan, harap maklum aja. Jadi kita yang harus waspada guys. Nah ini Kawalen, termasuk resort, glamping resort. Dia model kamar itu bentuk segitiga gitu. Kenapa aku tahu? Karena aku juga pernah waktu acara New Year, tahun baru, nyambut tahun baru tahun 2025 kemarin, aku main di situ guys, dan dapat penginapan di situ. Bagus juga tuh, itu rekomen tuh. Selain Bintan Agro tadi, Kawalen termasuk oke, pantainya bagus, ada kolam renangnya juga, dan tempat glamping resortnya bagus itu guys. Banyak pilihan lah kalau di Bintan nih guys.
tinggal terserah kalian aja dan menyesuaikan budget gitu. Ada yang mahal, ada yang sedang. Kalau di kiri-kiri jalan nih guys, banyak tanah luas ini kebanyakan punya orang gitu, kadang punya PT juga. Nah ini kalau mau yang santai-santai, pakai pahe-pahe, pakai hemat, bisa nongkrong sini. Cuma pantainya kurang bagus guys. Dia pantainya itu agak berlumpur. Pasir pantainya agak berlumpur. Jadi kalau mau mandi-mandi itu kurang enak gitu, kurang mantap. Nah nih kita masuk ke hotel selanjutnya, one of kind kalau nggak salah. Ini oke juga nih hotel yang recommended juga. One of a kind. Tuh, cakep kan? Dulu aku sempat sempat freelance jadi driver, ngantar-ngantar tamu. Sering jemput tamu di situ guys. Bawa tamu dari Singapura, Malaysia yang mau jalan-jalan ke Pinang, mau jalan ke Lagoy. Mereka nginap di situ. Jadi aku jadi tour guide sekaligus drivernya lah. Tuh guys, pantai guys. Cuma air surut guys. Nah sebelah kanan kita ini sayang banget guys, ini tempat bagus. Nama tempatnya ini hotel Cabana, Bintan Cabana Beach Resort. Ini nengok guys, udah hampir jadi kan. Sayangnya pengerjaan ini saat pas COVID. Aduh kacau. Jadi ya itulah, COVID melanda, hancur. Jadi nggak selesai pembangunannya. Ya itulah, nggak tahu macam mana jadinya, sayang banget. Padahal kalau jadi itu keren banget guys. Tuh pantainya bagus tuh di situ tuh. Dia agak masuk ke dalam pantainya. Apa namanya, teluk ya. Agak menjorok ke dalam. Bukan selat ya. Kalau selat kan panjang kali ya nih. Ini Pondok Santai Family ya nih. Bisa juga nih. Cuma ya itu di sini agak pantainya itu nggak agak apa ya, berlumpur gitu. Nih. Nah kita coba ke kanan sini. Ini kalau mau istirahat nyantai sebentar nih di depan nih guys. Tuh kalau surut di sini enak guys. Bisa nyebrang nih surut nih, jalan aja kalian, itu nggak dalam tuh. Kalau surut banget. Cuma ini kayaknya mau jalan harus pasang apa ini ya, kurang tahu sih. Tuh mau nyantai apa. Tuh cuma gitu kan. Kalau umumnya nih berserakan semua nih, kotor. Apa sih nama ininya nih, pulaunya nih? Aku pernah kesana kalau surut tuh, jalan sama kawan-kawan dulu ke Batu sana tuh. Yuk kita lanjut. Oke. Di Bintan gini nih guys, banyak nih pondok-pondok, paket hemat lah. Paling bayar 15 atau 20 gitu. Ya kalau kalian cuma pengen nyantai. Tuh kita lihat orang bekarang tuh. Ini nyari gonggong guys, banyak kerang-kerang tuh. Orang pada bekarang-kerang. Nyari gonggong, nyari apa. Nah memang sih kalau enaknya gitu kalau di kepulauan. Kalau air surut nyari kerang, nyari gonggong. Gonggong tuh macam semacam siput. Nanti aku taruh di layar nih. Ini sebelah kiri kita nih, kalau nggak salah aku penangkaran udang sama lele. Tapi katanya sih udang sih. Udang sini nih. Banyak kan? Mau nyantai-nyantai itu. Kalau di sini bagus juga. Cuma pantainya itu tadi masih berlumpur, terus banyak batu-batu. Mau santai-santai. Wah, keren tuh sana tuh. Wah, banyak ini ya. Banyak kelong-kelong apung. Nah, yang kalian lihat itu tuh yang macam rumah-rumah itu namanya kelong apung di sini, guys. Kelong apung tuh tempat nangkap ikan teri, ikan bilis. Nah, nih kanan kiri nih tempat ikan orang ikan lah, apa namanya? Setelah dapat ikan tuh melipir ke sini. Nah, kalau aneh kan mereka tuh baru turun ikan. Kalau beli langsung di sini enak nih guys, murah-murah nih. Ini simpang
Simpang apa sih namanya? Tuh harus hati-hati tuh guys. Warlock sini nih kadang-kadang kayak gitu, nggak konsen dia. Jadi kita yang harus lebih hati-hati. Nah, ini salah satu tempat rekomen. Tempat umum, masuk nggak bayar, tapi pas duduk di pondoknya baru kita bayar. Namanya Grand Palen. Grand Palen. Kita tengok dulu. Udah buka belum? Oh, udah buka. Grand Palen ini keren nih guys. Nah, tuh. Ini, wah, aku kalau sama keluarga pasti kesini. Nah, bisa, biasanya di situ tuh. Cuma ini ramai nih guys. Kalau weekend pasti ramai. Nih ada tempat rest areanya juga. Dia ada tempat penginapannya juga. Cuma nggak inilah kalau kalian kepepet aja. Dia fokusnya lebih ke tempat rekreasi santai aja. Pondok bersih guys. Tempatnya bersih. Tuh pantainya bagus kan? Kita coba. Aku mau spill ke kalian nih. Tuh tempatnya. Cantik kan guys? Bersih tuh. Kalau misalnya yang tempat-tempat resort yang terawat gini nih, dia terawat gitu, bersih. Kalau yang tempat umum pasti berserak. Ada toiletnya, ada musolanya sebelah sana. Nah, ini tempat kantinnya. Mau pesan makan nantar ke pondok bisa juga. Nah, ini musolanya. Tempat ini nih Grand Palen ini salah satu tempat yang paling sering aku kunjungi sama keluarga. Oke, kita lanjut lagi. Semoga jadi referensi buat kalian yang pengen liburan main ke Bintan, terutama di daerah Trikora sini, bisa kalian datang ke Grand Palen. Kita lanjut lagi guys. Oke, kita lanjut. Nah, kanan kita nih Madu 3, sebelah dari Grand Palen nih Madu 3. Madu 3 ini rekomen juga. Bagus. Ada penginapannya. Dia bersebelahan dengan Grand Palen. Ini Trikora Beach Glamping. Ya, ada juga Trikora. Dan ini Pantai Ato nih rekomen juga nih, Pantai Ato, tempatnya kawan awak. Sebenarnya yang punya ini abang kelasnya aku lah dulu. Taman Wisata Perairan. Pizzeria, ini pizza yang punya nih memang orang Italia. Dia udah lama stay di Bintan. Jadi dia buka usaha. Yang punya asli orang Italia. Ya, mungkin satu keluarga sama Valentino Rossi mungkin. Pizzanya enak. Pizzanya tuh yang tipis guys. Betul-betul pizzanya Italia, bukan pizza yang seperti Pizza Hut ya. Jadi tipis dan enak gitu. Sausnya tuh homemade. Nah, ini umum. Nah, ini tempat paling bagus sih guys. Mulai dari sini, ini gratisnya. Tuh pantainya bagus-bagus kan. Nah, keren kali sih ini. Ini kita coba masuk sama ini nih. Cuma nama tempatnya aku lupa. Nah, ini termasuk rekomen juga nih. Setelah Grand Palen tadi nih, ini termasuk rekomen juga nih. Pantai Tergo Indah. Ya. Kita lihat deh. Pantai Tergo Indah tuh. Dia batu-batuan gitu guys. Pondoknya tuh di batu-batuan dan pantainya pun bersih. Bang. Oke. Ini banyak nih guys. Ini kantinnya, ada kamar mandinya juga. Tuh pantainya tuh bersih guys, pantainya bersih banget. Batu-batu ujung tuh guys, batu-batu. Nah, batu-batuan gitu. Dia lebih bersih, pantainya itu bersih gitu. Aduh.
Kita turun ya, bisa tengok ya. Nah tuh batu-batuan gitu tuh, cantik kan tuh. Wah, Bintan guys. Jadi kalian mau sambil rekreasi sama keluarga, mau mancing, duduk di batu-batu sana bisa juga. Indah. Mulai dari sana tuh. Sana tuh yang nggak bayar mungkin. Apa duduknya, pondoknya bayar, cuma nggak semahal yang di sini. Nggak mahal juga lah, paling 50 ribuan lah. Paling mahal tuh 50 ribu. Dia banyak batu-batu di sini nih. Ini termasuk recommended ini guys. Cuma ini pasti udah selalu ramai karena tempatnya bagus, dia agak menjorok ke dalam pantainya dan banyak batu-batu. Buat foto-foto keren kali sih, keren banget. Cuma kalau di Grandpa tadi itu kan lebih tertata kan. Lebih tertata. Ya, inilah salah satu tempat rekreasi bawa keluarga. Di daerah sini nih guys, kalau pas time angin kuat gitu, misalnya gelombang kencang, di sini nih tidak boleh mandi di laut karena takut tenggelam, karena udah banyak kejadian. Pantai Tergo Indah di kilometer 52. Iyalah, kilometer 52 alias Batu 52. Oke, depannya ada musola. Jadi kalau mau sholat nggak bingung. Kita lanjut. Kita lanjut guys. Pantai Tergo tadi tuh termasuk Trikora 3 ya, karena di sini Trikora tuh pantai guys, nama pantai. Aku mau nengok dulu. Baterai tinggal dikit. Nanti kita ganti di depan aja. Pantai Trikora tuh ada 4 nggak salah. Trikora 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi tuh Pantai Tergo ini termasuk Pantai Trikora 3. Nanti ujung ini Pantai Trikora 4. Ada apa nih? Bintan Tourism. Wih, information, wah mantap. Udah ada Bintan Information Center ya. Pantai Nenek. Oh, kalau tadi Pantai Yato, ini Pantai Nenek ya. Oke. Nah, kita turunan nih. Deretan sebelah kanan kita nih udah masuk ke Pantai Trikora 4. Turunan sini nih. Nah, ini dulu pantai umum nih guys. Sepanjang dari sini nih sampai ke sana ini pantai umum, cuma ini kayaknya udah dibeli lahannya. Makanya dipagar. Nah, ini pagar nih, jadi ada resortnya juga kan, ada penginapannya juga gitu. Dan ini kok disewa ya? Apakah wah berarti udah dijual ini lahannya? Ya mungkin itulah, mungkin karena COVID kemarin ya, jadi banyak yang gulung tikar gitu. Itulah susahnya guys, jangan sampai lagi lah ada COVID lagi. Nah, ini dulu aja nih Pantai Trikora 4 ini umum guys, umum. Jadi mulai dari mana ya? Nah, sini nih, ini bisa jalan masuk juga nih. Bisa jalan masuk. Nah, ini Trikora 4 nih, ini umum nih. Ini udah bisa masuk nih umum. Dari situ sini umum. Wah, mantap sih. Keren banget. Nah, kalian lihat tuh rumah-rumah di sini besar-besar kan? Halamannya itu besar-besar loh guys, keren. Mantap gitu. Jadi kalau punya mobil tuh nggak bingung soal garasi, halaman kita luas gitu. Dan juga kalau mau buat acara di rumah tuh, misalnya acara nikahan atau apa, kenduri, enak, halamannya luas-luas gitu. Rumah biasa aja. Kita nanti mau berhenti sebentar ya, kita mau ganti baterai. Aku sih masih ada berapa persen gitu, masih ada 25 atau 30% lah. Cuma biar lebih aman, bagus kita ganti baterai yang baru aja. Biar aman kan, biar nggak apa namanya, nggak mikir-mikir lagi takut kehabisan baterai. Nah, Bu mau kemana Bu?
Harus hati-hati guys. Wis, cakep sih. Mutiara Beach Resort. Nah, masih ada juga nih beach resort sini nih. Nah, sepanjang jalan ini nih gini nih, kalian menikmatin luasnya padang rerumputan, lahan-lahan orang ini nih. Itu memang pas kali lah pohon-pohon kelapa. Ya ginilah tinggal di daerah Bintan, di daerah pesisirnya. Di sini nih kalau sudah angin utara guys, ngeri. Anginnya kencang guys. Makanya kalau udah angin utara tuh daerah wisata pantai tak boleh ada yang berenang gitu. Ada sebagian beberapa pantai itu dikasih garis, tak boleh lewatin batas itu berenangnya. Di pinggir-pinggir aja. Karena sering banyak kejadian tenggelam. Ya itulah. Pasti selalu makan korban setiap tahunnya. Percaya nggak percaya pasti ada itu, selalu makan korban. Ya itulah namanya ajal kan. Ini tempat aku buat video klip ini. Aduh. Kita lanjut terus. Udah lama aku nggak menelusurin, karena aku biasanya tuh selalu tuh paling sampai di Pantai Tergok tadi aja tuh, yang terakhir tuh. Pantai Tergok yang banyak batu-batunya. Disitulah aku paling seringnya. Kalau udah kelurusin ini jarang sih. Makanya ini sekalian kita kontenkan. Cuaca cerah, alhamdulillah. Jalanan lempeng, nyantai, enak banget. Suasana desanya tuh, suasana desa yang di daerah pesisir. Nah, inilah nikmatnya. Bersih, perkampungan. Tuh. Aku serasa macam balik ke zaman dulu gitu guys. Wih, pasar. Masih ada sebagian, masih ada yang rumah panggung-panggung gini nih. Memang pada dasarnya suku asli di Bintan ini kan suku Melayu. Memang rumah-rumah zaman dulu tuh rumah-rumah panggung gitu guys. Rumah-rumah panggung gitu. Cuma karena peradaban zaman modern, jadi sekarang rumahnya udah rumah-rumah semen gitu. Di sini aja kali ya kita ganti, mumpung lagi kosong. Oke. Kita ganti baterai dulu biar aman. Allahu Akbar. Jadi kita sambung lagi ya guys. Oke guys, ini kita sudah ganti baterai. Action cam aku aman. Sekarang kita ada di Tanjung Tembero. Tadi aku barusan nengok di Google Maps. Ya, kita ada di Tanjung Tembero. Nama jalan ini tadi di Google Maps Jalan Lintas Tengah Tanjung Uban, Jalan Lintas Tengah Tanjung Uban. Nah, sana tuh, kalau sana tuh jalannya mau ke Kawal, terus Gesek, Trikora ya. Sekarang kita ada di, nama tanjungnya Tanjung Tembero. Seperti inilah guys, banyak pohon-pohon bakau dan sepi tentunya ya. Kondisinya nengok masih banyak pokoknya asri lah guys, enak kali. Oke. Sayangnya aku lupa air mineral yang aku beli tak aku bawa guys, ketinggalan. Wah kacau sih, tak apalah. Dan agak-agak mules ya aku ya, pengen boker. Kacau, padahal tadi udah boker sih. Kok jadi ngomongin boker sih? Tuh sepanjang sana tuh guys, tuh bakaunya masih asri ya. Kayaknya bakau-bakau baru nih. Ini juga nih, pantainya agak berlumpur sih. Kalau kayak gini nih guys, karang-karang kecil ini banyak nih, kerang-kerang, gonggong, siput-siput. Surut jauh kayaknya sini, surut jauh banget. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya guys. Kita ke arah sana, nih tikungan, jadi harus hati-hati. Yuk.